Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ibadallah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Orang yang mencintai pasti dia rela untuk mengorbankan segalanya. Banyak dari kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak rela untuk berkorban walau dengan sedikit. Kemarin kita telah melaksanakan ibadah kurban. Kambing, sapi kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya, dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari dalam hati kita. Keikhlasan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengorbanan yang sejati. Tercatat 15 abad yang lalu kurang lebih, sejarah yang sudah selayaknya dikenang oleh sejarah atau kisah kejadian yang sudah layak dikenang oleh sejarah, tertulis dengan tinta emas, kisah para sahabat Nabi. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terpilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Sa'id bin Amr al-Juhani, yang pada saat itu beliau masih dalam keadaan kufur. Beliau keluar dengan para pemuka Mekah, kaum Quraisy, kaum musyrikin, dari Mekah menuju tanah halal untuk suatu tujuan, yaitu mengeksekusi salah satu sahabat Nabi, untuk membunuh salah satu sahabat Nabi yang bernama Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi dibunuh karena pengkhianatan. Pada saat itu masih dalam keadaan gencatan senjata kaum musyrikin dan kaum muslimin. Khubayb bin Adi tertangkap, dipaksa untuk kembali kufur. Kemudian ketika Khubayb telah dipersiapkan untuk dibunuh, Khubayb berkata kepada kaum musyrikin, "I'dzanu li bis shalah." Izinkan aku untuk salat.
Khubayb bin Adi ingin menjadikan hal terakhir perpisahan dia dengan dunia adalah salat. Inilah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terdesak, yang dia ingat adalah salat. Kemudian setelah Khubayb bin Adi salat, Khubayb bin Adi mengatakan kepada kaum musyrikin, aku tidak takut akan kematian. Jikalau aku takutkan kalian menyangka aku takut takut kematian, maka aku akan memperpanjang dan memperbanyak salatku. Kemudian akhirnya Khubayb bin Adi digiring, dibawa oleh banyak orang, ditebas dengan tebasan pedang, ditombak, lagi dipanah, sampai akhirnya Khubayb bin Adi disalib. Kemudian dikatakan ketika Khubayb bin Adi penuh dengan luka, ya Khubayb, aturidu an takuna Muhammad fi makanik wa anta fi ahlik? Wahai Khubayb, apakah engkau ingin engkau dalam keadaan engkau bersama keluargamu, sedangkan Muhammad menggantikan tempatmu? Apa kata Khubayb? Ma uridu anni fi ahli wa Muhammad yashuku syaukah. Aku tidak ridho aku bersama keluarga aku sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertusuk walaupun dengan satu duri. Itu kata Khubayb bin Adi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Khubayb Ibn Adi bisa berkata demikian dalam keadaan dia sedang sekarat? Ketahuilah wahai jamaah, apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hati Khubayb yang membuat dia bisa berkata demikian dalam keadaan sekarat. Dia tidak ridho tempatnya digantikan. Dia ingin Nabi Muhammad SAW tetap selamat walaupun dia sedang sekarat. Begitulah memang ibadah yang harus kita lakukan, bukan cuma ruku, sujud, tapi ibadah harus disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang tunduk kepada Allah, penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita beribadah untuk dilihat manusia. Bukan kita beribadah untuk didengar oleh manusia. Apalagi dengan niatan-niatan yang lainnya yang merusak ibadah tersebut. Ikhlas, penuh penghambaan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Berkata Ibnu Abbas, makna liya'budun ay yuwahhidun. Makna dari liya'budun adalah mentauhidkan aku, mengesahkan aku dalam setiap peribadahan mereka. Inilah hakikat kita diciptakan di dunia. Mengikhlaskan peribadahan dan terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah memberikan kepada kita segala halnya, segala yang kita butuhkan, segala nikmat yang kita rasakan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah SWT berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Aku telah berikan kepada kalian wahai manusia segala yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Setiap kedipan mata, setiap hembusan napas, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detakan jantung kita, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun apa yang Allah SWT tuntut dari kita dari segala hal yang Allah SWT berikan, liya'budun, agar kita beribadah kepada Allah SWT semata, mengesahkan Allah SWT semata, tidak menyekutukannya dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dalam salat-salat kita,
kita ikhlaskan salat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurban kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam zakat kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam saum kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Dan semua ini ikhlas yang harus kita perhatikan dalam setiap amalan ibadah. Itu harus didasari dengan kecintaan. Agar semuanya berjalan dengan ringan kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang beliau jelaskan solusi bagi siapa yang masih merasakan keberatan dalam menjalani syariat Islam ini, agar dia jalani syariat Islam ini dengan ringan. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Rasulullah SAW, 3 hal yang jikalau dia bisa melakukan 3 hal tersebut, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Mungkin sebagian kita ada yang sudah 20 tahun lamanya beragama Islam, memeluk agama Islam, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi tak sedikit dari kita yang masih merasa keberatan, ini haram, ini haram, ini haram. Salat subuh masih tidak berjamaah. Salat masih enggan kita penuhi panggilan azan. Berat hati ini rasanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang jikalau dia bisa menggabungkan 3 hal ini, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Akan terasa ringan semua syariat Islam yang dia kerjakan. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala hal, dari siapapun dan segala hal. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada keluarganya, daripada kerabatnya, daripada anak-anaknya, daripada negeri dan bangsanya. Dia lebih cintai Allah SWT dan Rasulnya. Baru pada saat itu dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia penuhi panggilan azan apapun keadaannya. Baru pada saat itu dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia dahulukan Allah dan Rasulnya dari segala hal. Dari siapapun di muka bumi ini, dia lebih cintai Allah dan Rasulnya. Baru pada saat itu dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Baru pada saat itu akan dia mendapatkan ringan untuk menjalankan agama Islam ini. Agama Islam yang Allah SWT berfirman tentangnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Agama Islam yang Allah SWT firmankan, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam ini untuk kalian. Aku sempurnakan nikmat ini untuk kalian. Allah sebut agama Islam adalah nikmat untuk kalian yang sempurna. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan agar kita merasa ringan dalam menjalani agama Islam ini adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai temannya, dia cintai keluarganya, tidaklah itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apabila saudaranya, apabila keluarganya, apabila istrinya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Apabila temannya memerintah untuk kemaksiatan, tinggalkan. Itulah yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan. Dalam firman Allah SWT diabadikan, ya ayuhan nabi
Qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu semuanya, jikalau kalian ingin dunia dan seisinya dan kenikmatan-kenikmatannya, aku akan berikan kalian pesangon, aku akan berikan kalian kenikmatan, aku akan berikan kalian harta. Namun aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Namun jikalau kalian, wahai istri-istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan Allah dan Rasul dan negeri akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan telah mempersiapkan ganjaran yang besar di sisinya. Inilah yang Nabi ajarkan kepada istri-istri beliau, untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk cinta, kita harus mencintai manusia karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an ya'uda fin nar. Yang dapat seorang lakukan agar dia bisa merasa ringan untuk menjalani syariat Islam ini adalah dia benci untuk kembali ke kufuran, untuk kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan ke dalam api neraka. Keimanannya tulus, ikhlas. Dia jujur dalam keimanannya. Dia tidak mau kembali kepada kemaksiatan dan kekufuran serta kesalahan setelah Allah SWT berikan kepadanya hidayah. Inilah 3 hal yang bisa kita lakukan, bisa kita kumpulkan agar kita merasa ringan untuk berkorban dalam menjalani syariat Islam ini, sebagaimana para sahabat dahulu berkorban. Khubayb bin Adi rela mengorbankan jiwa dan tenaganya untuk Islam ini, untuk agama Allah. Dia tidak mau meninggalkan agama Allah, rela berkorban jiwa dan tenaga dia. Begitu juga Bilal bin Rabah, diseret oleh Umayyah bin Khalaf ke tengah padang pasir, ditiban batu besar di dadanya. Dikatakan kepada Bilal, kembalilah kufur. Namun apa yang dikatakan oleh Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Aku tidak akan kembali menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Aku hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Bilal bin Rabah. Walaupun batu besar ditiban di dadanya, dia tetap kokoh, teguh, rela berkorban untuk agama Islam. Begitu pula yang dilakukan oleh Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya, istrinya Fir'aun, ketika disuruh untuk kembali kufur setelah dia beriman kepada agama Nabi Musa. Dihadirkan di hadapannya wajan berisi minyak panas. Diancam kepadanya, jikalau engkau, wahai tukang sisir, tidak mau untuk kembali kufur, maka aku akan masukkan, kata Fir'aun, anak-anakmu ke dalam wajan. Namun seorang ibu yang kokoh di atas agamanya, tetap berpegang teguh. Satu demi satu anaknya dimasukkan ke dalam wajan. Satu anaknya dimasukkan sampai menjadi tulang belulang. Anak keduanya dimasukkan. Anak ketiganya dimasukkan. Sampai ketika saatnya tiba, anak terakhirnya yang ingin dimasukkan, yaitu anak yang masih bayi,
yang di dalam buayannya dia seorang ibu enggan, tidak tega. Inilah yang menjadikan seorang untuk tergoyah agamanya karena rasa kasihan kepada keluarga. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa berbicara. Lalu bayi tersebut berkata kepada ibunya, "Ya ummah, innaki 'alal haq." Wahai ibuku, sesungguhnya engkau dalam keadaan di atas kebenaran. Lakukan apa yang engkau yakini. Sungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Itu kayak kata bayi tersebut. Allah SWT menjadikan bayi tersebut berbicara. Lalu Masyidah, tukang sisirnya Fir'aun, masuk bersama bayinya ke dalam kuali yang berisi wajan panas, yang berisi minyak panas, demi mempertahankan agamanya, berkorban jiwa dan raganya. Yang dia korbankan bukan hanya rumah, bukan hanya mobilnya, bukan hanya tanahnya, melainkan nyawanya dia korbankan, nyawa keluarganya dia korbankan. Apa yang membuat mereka bisa melakukan hal demikian? Yaitu apa yang ada dalam hati mereka. 3 hal yang tadi disebutkan, yaitu apabila kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dari segala hal di dunia ini. Apabila kita mencintai seseorang, tidaklah kita cintai kecuali karena Allah. Apabila kita jujur dalam keimanan kita, dan kita benci untuk kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana kita benci untuk dicemplungkan ke dalam api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jumat yang semoga Allah SWT merahmati kita semua. Setelah kita ketahui bersama pengorbanan para sahabat dan orang-orang yang telah dahulu lebih mendahului kita dalam beriman, dan telah kita ketahui bersama 3 hal yang bisa kita kumpulkan agar kita bisa merasakan manisnya keimanan, bisa kita ringan dalam berkorban untuk Islam, bisa kita ringan untuk berkorban untuk agama ini. Lalu jawabannya atau pertanyaannya, apa pengorbanan kita untuk agama Islam ini? Apa pengorbanan kita untuk Allah dan Rasulnya? Apa pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita berharap kita dimasukkan kita dimasukkan ke dalam surga. Kita dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa yang kita korbankan sampai kita bisa berharap kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita korbankan sampai kita ingin berharap, berandai-andai untuk masuk ke dalam surga yang seluas langit dan bumi? Surga yang di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat dengan mata, tidak pernah terbayang dengan benak siapapun, tidak pernah terdengar oleh siapapun. Surga yang dipenuhi dengan bidadari-bidadari. Apa yang sudah kita korbankan? Sementara Allah SWT berfirman kepada para sahabat Nabi yang dahulu mereka mengalami berbagai macam kesulitan. Kata Allah SWT, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian kira kalian itu akan masuk surga? "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Sedangkan belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wad-dharra. Menimpa orang-orang sebelum kalian itu kesakitan, penyakit, cobaan-cobaan. Wa zulzilu. Sampai mereka digoyangkan dengan berbagai macam cobaan. Hatta yaqula Rasul. Sampai Rasul mengatakan, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai mereka enggak kuat lagi dengan menahan cobaan tersebut. Mereka berkata,
Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada para sahabat yang telah mengalami berbagai macam kesulitan, telah mengorbankan berbagai macam hal untuk agama Islam. Lalu kita yang belum berkorban dengan apapun ingin berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sal'atallahi ghaliyah. Masyaallah muslimin, ketahuilah bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Umur kita pendek. Surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Amalan kita rusak. Salat kita masih bolong-bolong. Apa yang kita harapkan? Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, selalulah berusaha untuk beramal saleh dan memperbaiki amal-amal kita. Korbankan apa yang bisa kita korbankan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan bertobatlah atas segala bentuk kemaksiatan dan dosa selagi kita masih memiliki kesempatan. Karena dengan dua hal ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diberikan anugerah untuk beribadah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diwafatkan dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan yang Allah SWT masukkan dalam surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.